Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul Haq dari Prodi Teknik Informatika kelas TIF 23 dengan NIM 23051204203. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan sniffing informasi ketika file ditransmisikan menggunakan WireShark di GNS3. Sniffing sendiri merupakan teknik untuk menangkap dan menganalisis paket data yang dikirim melalui jaringan. Dalam demonstrasi ini, saya akan mencoba melihat apakah file yang dikirim dapat disadap ataupun tidak. Untuk itu, kita akan menggunakan skenario berikut. Ada dua komputer dalam jaringan yang terhubung melalui GNS3. Salah satu komputer akan menjadi komputer server dan yang lainnya akan menjadi komputer klien. Sekarang kita akan menyiapkan komputer servernya terlebih dahulu, yaitu saya memakai Linux Mint, dan komputer kliennya yaitu cloningan dari Linux Mint sebelumnya. Lalu kita akan menambahkan kabel, kita masukkan ke Ethernet, port Ethernet yang satunya juga. Kabel ini bisa berfungsi untuk menghubungkan antara komputer server dan komputer klien. Dan pada komputer server akan memiliki IP yaitu 192.168.0.1. Kita akan memulai ke semua device-nya. Di sini kita akan menunggu device-nya diaktifkan. Lalu setelah kedua komputernya aktif, kita buka kedua display dari kedua komputer tersebut. Lalu kita tunggu kedua komputer tersebut aktif. Kedua komputer sedang running. Di sini komputer server sudah berjalan. Kita akan sedikit menunggu untuk komputer klien. Di sini kita membuka command prompt. Kita akan melihat apakah sudo sudah terinstall ataupun belum diupdate. Di sini
Bacaannya SMBD ready to serve connection. Berarti Samba sudah dapat dikoneksikan. Lalu di sini kita akan membuat folder yaitu share sebagai folder yang akan kita bagikan ke komputer klien nantinya. Lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasi Samba. Sini saya memasukkan kata sandi user saya dulu. Lalu kita scroll ke bawah. Dan kita harus memasukkan konfigurasi dari file share tersebut. Lalu setelah itu kita harus restart. Lalu setelah di restart kita akan memastikan firewall mengizinkan akses SMB tersebut dengan kode sebagai berikut, yaitu sudo UFY allow Samba. Sudah. Jika sudah, kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke folder share yang telah kita bikin sebelumnya. Lalu di sini kita buat teks dokumen kosong, kita beri nama rahasia, yang dimana isinya adalah bunuh raja malam ini. Setelah di save, kita close. Lalu kita akan masuk ke step selanjutnya. Sebelum itu kita harus melihat apakah alamatnya sudah benar, yaitu saya men-setting servernya yaitu 192.168.0.1 dengan netmasknya 255.255.255.0. Setelah itu kita akan mengecek apakah sudah tersambung ke komputer klien. Di sini saya juga sudah mengkonfigurasi IP-nya dengan 192.168.0.2. Lalu kita ke IPv4, bisa dilihat sudah saya konfigurasi sebelumnya. Setelah itu kita kembali ke GNS3 untuk menjalankan Wireshark. Oke, lanjut. Setelah Wireshark sudah aktif, kita akan melakukan share file yang kita sudah siapkan pada komputer server sebelumnya. Di sini kita pada komputer klien, kita masukkan alamatnya yaitu smb:2// masukkan alamat dari komputer server yaitu 192.168.0.1//
Masukkan nama dari folder tersebut yang sudah kita bikin tadi. Di sini kita pilih Samu sebagai pengguna terdaftar dan masukkan kata sandi dari user. Lalu kita klik sambung. Setelah tersambung, kita akan mendapatkan file tersebut, file rahasia. Kita akan copy saja ke desktop, lalu kita buka. Dan isi dari file ini tersampaikan pada komputer klien. Dan kita bisa lihat, kita cari pada websitenya, dan itu kita sudah melihat isi dari file, yaitu Bunuh Raja Malam Ini. Isinya sudah langsung kelihatan karena tidak memiliki enkripsi pada file tersebut. Dari percobaan ini saya dapat menyimpulkan kita bisa melihat jika file tidak dienkripsi, isi file dapat disadap menggunakan WireShark. Ini menunjukkan bahwa sniffing dapat menjadi ancaman bagi keamanan data dalam jaringan. Untuk mencegah hal ini, kita bisa menggunakan metode enkripsi seperti SFTP, SCP, atau HTTPS. Ataupun kita harus menggunakan VPN untuk melindungi lalu lintas data dari penyadapan di jaringan publik. Dan tidak lupa juga membatasi akses ke layanan file sharing menggunakan konfigurasi firewall. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan ini, kita dapat mencegah kebocoran data saat file ditransmisikan. Demikian penjelasan saya tentang sniffing informasi saat file ditransmisikan. Semoga materi ini bermanfaat bagaimana untuk memahami bagaimana serangan sniffing bekerja dan bagaimana cara mencegahnya. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.